Ini adalah keteladanan Lydia bagi kaum profesional. Kita baca sama-sama ya. Ada semua ya di situ. Kisah Rasul 16 ayat 14 sampai 15, 1, 2, 3. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan isi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Latar belakang Lydia adalah seorang perempuan yang digambarkan sebagai pedagang kain ungu dari kota Tiatira dan seorang yang beribadah kepada Tuhan. Seorang pedagang biasanya sibuk profesional, tetapi dia tidak melupakan untuk beribadah kepada Allah. Dia mendengarkan pemberitaan Paulus, hatinya terbuka oleh Tuhan, dan kemudian ia serta seisi rumahnya dibaptis. Setelah itu ia mengundang Paulus dan teman-temannya tinggal di rumahnya. Apa yang dapat kita pelajari dari Lydia? 1. Memiliki integritas dalam pekerjaan. Lydia adalah seorang pedagang yang sukses dan terlibat dalam bisnis yang bergengsi pada zamannya. Kain ungu itu barang mewah. Ya, saya pernah mengulas di khotbah ya. Jadi kain ungu waktu itu tuh berasal dari kerang pilihan. Jadi saya jadi teringat waktu di gereja kita yang baru ini ada bekicot yang diinjek sama apa gitu loh. Itu memang keluar kayak ungu gitu. Sampai lama itu nggak hilang-hilang. Mirip itulah sepertinya ya. Tapi ini kan kerang yang khusus untuk kain ungu gitu. Jadi mewah gitu loh. Kalau zaman sekarang mungkin istilah kata kayak pedagang jam Rolex gitu ya. Bukan jam ini. Ini jam pemberian dari adik ipar. Ya, sebagai profesional, dia menunjukkan bahwa seorang Kristen dapat mencapai kesuksesan dalam pekerjaan dengan tetap memelihara iman dan integritas. Seorang Kristen mencapai sukses ya dalam pekerjaan, tetapi dia juga memelihara iman dan integritas. Bang David, integritas apa Bang David? Buka ChatGPT Bang. Apa rekan-rekan? Integritas. Kalau dalam dunia pekerjaan tetap bekerja jujur tanpa ada yang ngawasi, Pak. Ya. Integritas. Apa ulang? Tetap bekerja jujur walaupun nggak ada yang ngawasi. Ya. Ada bos. Tetap jujur meskipun nggak diawasi. Puji Tuhan. Definisi lain apa? Saya sering sebutin nih. Apa Bang? Paling konsisten ya. Konsisten ya. Konsisten, artinya ada bos nggak ada bos tetap lakukan hal yang sama. Malah kalau bisa itu waktu nggak ada bos kita lebih greget lagi tuh. Tapi jarang orang kayak gini ya. Fiska gimana? Ketawa-ketawa kerasa ini. Jadi integritas itu adalah melakukan apa yang dia katakan dan mengatakan apa yang dia lakukan. Jadi kata-kata sama tindakan itu sinkron, sama begitu ya. Jadi memiliki integritas. Yang kedua, memiliki hati yang mudah terbuka kepada kebenaran. Lydia adalah contoh orang yang siap membuka hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Jadi ini artinya ada orang-orang khusus yang memang ilmunya tinggi itu kepada kebenaran itu susah untuk membukanya. Jadi apa-apa dikaitkan dengan logika. Nah sampai kapanpun orang nggak tembus ke kebenaran. Ya. Dia bilang, wah Alkitab itu kan udah katrok, udah lama gitu ya. Jadi meskipun terjemahannya berubah-berubah juga intinya tetap sama begitu. Jadi orang susah untuk bisa dimasukkan dengan kebenaran firman Tuhan karena logika yang berjalan begitu ya. Sebagai seorang profesional penting untuk tetap terbuka terhadap petunjuk rohani dan terus bertumbuh dalam iman. Meskipun sukses dalam karir. Ini kan sedang berjuang semua nih. Kak Sela bilang masih berjuang. Ya, saya pun juga masih berjuang. Bang Utu juga masih berjuang kan. Tetapi kan kenyataannya bahwa perjuangan itu tidak sia-sia. Dan kan memang jalan Tuhan nggak selalu rata. Dan yang kita tahu tuh Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan. Amin. Merasa begitu nggak ya? Doa kita
tidak cukup. Kalimat kita tidak cukup untuk bisa merangkai kata-kata yang sangat lengkap. Ya, tetapi Tuhan tolong kita begitu lengkap gitu. Nah, artinya jangan takut-takut doa. Pokoknya doa sama Tuhan aja lah. Niatnya doa kepada Tuhan, doakan saja. Supaya betul-betul kita bertumbuh dalam iman. Jadi bagaimana seseorang bisa bertumbuh dalam iman itu pasti ada doa. Siapa yang masih menganggap doa itu penting, angkat tangan. Haleluya. Masih doa? Masih ya. Doa makan tetap ya. Iya. Apalagi ya, puji Tuhan. Nanti kita akan doa makan. Dan kemudian waktu kita mau jalan, mau mengerjakan sesuatu, yang mesti tidak formal-formal ya Bang ya. Maksudnya itu ya doakannya Tuhan tolong saya ini mau apalah, bantu mama lah, bantu orang tua ngerjain tugas dari bos ini yang hatinya juga mangkel, roh mangkel dalam nama Yesus supaya saya bisa mengerjakan itu. Nah kita berusaha begitu karena siapapun manusia rasa sebel tetap ada dalam hati kita. Tetapi coba kita berkata pada jiwa kita, hei jiwaku jangan sebel-sebel. Karena kalau sebel, yang kita sebelin sudah nggak konsentrasi sama kita. Mungkin bos habis marah udah selesai, kita masih mikirin gitu. Jadi artinya kita bisa rugi sendiri. Ya, kita bisa rugi sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki jiwa yang dermawan dan mau melayani. Setelah ia dibaptis, Lydia menunjukkan keramah tamahan dan kemurahan hati dengan mengundang Paulus dan rekan-rekannya untuk tinggal di rumahnya. Ini menjadi teladan bagi profesional Kristen untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki seperti harta dan rumah demi melayani orang lain dan mendukung pekerjaan Tuhan. Itu luar biasa. Jadi kita selalu naikkan pujian itu, jadikan aku Tuhan rumah doamu gitu ya. Dan kita juga, saya senang Bang Oto meskipun kesini jauh ya rekan-rekan ya. Jadi semuanya kita setuju bahwa kesini jauh. Kecuali Kak Evan ini mending agak lumayan. Kita setuju kesini jauh sekali. Dan saya senang sekali bahwa akhirnya yang di ujung sana itu ada ibadah lagi. Kita bersyukur dan apapun momennya, kan saya tanya sama Ibu Siska kemarin tuh, Sis ini ada spesifik kepentingan nggak? Kan bilang gitu ya, ingat ya? Nggak ada gitu. Oh ya udah. Kalau spesifik untuk apa kan kita bisa rangkum ya kita materinya gitu. Oh puji Tuhan, berarti memang mengumpulkan kalian. Ini kan menjadikan rumah ini menjadi rumah doa. Nah, setiap kita doa di sini juga roh jahat ya dalam nama Yesus pergi gitu. Artinya nggak betah gitu ya. Nah, apalagi Bang Oto juga sama Kak Putri juga sering masih nyala kan puter YouTube ya. Kita lagi suka dengan lagu-lagu GMS ya, GMS. Jadi kalau gemes, kalau kita kumpul sama pendeta itu kadang-kadang gembala ya maksud saya, kita itu nggak suka sama sepak terjangnya dia itu, tetapi suka sama lagu-lagunya gitu loh. Saya lihat ya macam-macam ya, ada JBCC, ada JCC, terus kemudian ada GSJS, ada yang kelompok Rayon Betani, kemudian itu, dan kemudian ada NDC ya. Tetapi memang GMS ini kreatif sekali. Ya artinya bahkan Korea pun dibuat sama dia, betul kan? Lagu Korea dibuat sama dia. Dan luar biasa. Pokoknya melihat sosok laki-laki itu GMS gitu ya. Nah sekarang masuk kepada Indonesia Timur. Jadi mereka itu bisa akses yang seperti itu. Dan belum live-nya itu kan luar biasa, banyak sekali. Nah, GMS ini kelebihannya dia itu lokal, yang dia memang terapkan dari audio video, semuanya produknya dari dia. Kalau ada lain itu misalnya ada Connect Worship atau apa itu kan dia ngambil dari JCC, dari GB Gilgal misalnya gitu, yang bagus-bagus dia kumpulkan. Ya, jadi dia menjadikan itu gitu. Jadi kalian juga bisa juga buat seperti itu. Jadi kumpulkan yang bagus-bagus sesuai kriteria. Kita punya rumah produksi untuk lakukan itu. Ya. Nah, jadi saya juga berpikir bahwa di balik kemuliaan itu juga ada penderitaan. Makanya ada beberapa orang
termasuk jemaat kita yang jemaat kecil ya, maksudnya jumlah kecil yang berkata, ikut Tuhan itu everything is okay. Waduh, saya nggak terlalu setuju juga ya, nggak terlalu setuju lah. Artinya pendeta besar Philip Mantova pun juga mengalami yang ginjalnya pun tinggal 1,5, kan luar biasa. Dan belakang ini kita melihat Pak Erastus juga kan, yang mengalami stroke gitu ya, yang agak ditutup-tutupi lah sebenarnya itu supaya nggak heboh gitu ya. Nah di balik kemuliaan itu juga adalah penderitaan yang dialami gitu. Jadi kalau everything is okay ya setan pun juga bisa bikin begitu gitu. Jadi tembak, goyang baju, peluru jatuh kan bisa kan. Orang nggak tembus tembak gitu ya. Setan bisa lakukan itu. Cuma setan itu pada akhirnya belum berakhir hidupnya ya. Dia kan mesti setor tuh setiap bulan tuh. Misalnya bunga-bungaan gitu ya. 7 rupa misalnya. Terus kemudian kalau orang Jawa tuh ingkung ya Van ya. Ada kayak ayam di itu. Itu telat. Bahaya itu. Bisa ngambil nyawa dia sendiri. Dan terkenal dengan lebon. Lebon itu tumbal ya. Tumbal itu selalu ada. Jadi diperlakukan seperti itu. Jadi kita itu benar-benar disandra sama roh-roh jahat itu. Nah, tetapi di dalam Tuhan itu ada mahkota, ada perjuangan. Ada kemuliaan, ada tetesan air mata. Maka Tuhan bilang, aku tampung air matamu dalam kirbatku. Jadi Tuhan juga sayang sama kita dalam bentuk pendisiplinan juga. Didisiplin sampai betul-betul, kok ini sampai betul-betul sama Tuhan itu bergantung sepenuh-penuhnya. Sepenuh-penuhnya itu sampai kayak apa gitu. Kalau tadi cerita tentang Bang Deli kan. Jadi kalau orang sudah kayak gitu memang sepenuh hatinya, ya sudahlah habis-habis semuanya tuh. Nah kita juga mikir ya, Bang, nanti kalau udah habis semuanya emang nggak mikir. Orang kan punya hidup gitu ya. Ya tapi olahannya memang begitu itulah. Sampai betul-betul tertindis, baru dia memang ngaku di hadapan Tuhan. Nah, saya mendoakan kita sehat semua ya, nggak sampai menderita seperti itu. Tapi kita tetap patuh sama Tuhan saja. Kalau kita mulai agak nyeleweng, kasihkan leweng Bang Diki, ingat ya Tuhan baik sama kamu. Oh iya, lupa tadi gitu ya. Jadi saling lah, kita itu mesti saling ya. Jadi bukan saling gosipin, tetapi kita saling mendukung gitu loh untuk kekuatan kita sama-sama. Kemudian yang keempat, kita agak cepat aja ya. Puji Tuhan sudah terakhir kesimpulan. Ya, kalian kan udah baca tuh. Oh puji Tuhan, mikoma. Memiliki komitmen terhadap keluarga untuk diajak datang kepada Tuhan. Dia tidak hanya dibaptis sendiri, tetapi juga membawa seluruh keluarganya dalam iman. Ini menggarisbawahi tanggung jawab seorang profesional Kristen untuk memimpin keluarganya dalam perjalanan iman. Jadi kita masih berjalan dalam iman. Saya sering katakan bahwa dalam satu keluarga itu selalu ada Yesusnya yang memimpin, menuntun gitu ya, yang mengarahkan, mengingatkan, itu selalu ada lah. Nah sekarang posisi dalam keluarga kalian itu, nah kalau misalnya setiap person itu bermakna seperti Yesus semuanya luar biasa. Tetapi kadang-kadang ada satu tokoh dalam keluarga itu, kalau enggak bapaknya ya ibunya, kalau enggak tantenya, kalau enggak anaknya yang tertua, atau bahkan anak yang terkecil, mengingatkan gitu loh. Ya mengingatkan, Bang, doa apa? Masa makan mulu tapi nggak pernah doa. Nah gitu kan misalnya ya. Nah itu kan oh iya juga ya. Jadi hampir kita keplok juga ya. Kamu anak kecil ngapain sih? Tetapi suatu saat sadar, oh iya juga ya. Ini emang konyol tapi bener juga gitu. Nah itu ada orang yang mengingatkan seperti itu. Bahkan saya bilang setiap di perjalanan apa yang kita lihat itu adalah guru kita. Jadi nggak usah kita itu mesti cari kelas-kelas yang formal. Kita melihat tayangan. Saya melihat Evan punya konten juga, saya belajar kok. Oh ternyata bunga sakura tuh kayak gitu ya modelnya. Iya.
Jadi kita semuanya juga mempelajari lah. Jadi apa yang kita lihat itu menjadi sebuah pelajaran. Kayak waktu itu kan saya bilang, kalau misalnya kita lihat seseorang misalnya tabrakan, apa yang kita pelajari? Nah, itu kan tentu semuanya kan pada ngomong tuh. Ya, artinya kita belajar. Yang paling inti adalah esensial adalah saya nggak mau seperti orang itu. Artinya bisa saja dia ngebut, bisa saja dia tidak menggunakan spion dengan baik, bisa saja dia tidak menggunakan sen dengan baik, bisa saja remnya itu kurang pakem, ya. Nah itu kita belajar semuanya. Jadi saya nggak mau seperti itu ya. Kita melihat orang dicopet juga, kita juga belajar. Paling nggak kita belajarnya itu puji Tuhan lah, saya yang kecopet, bukan saya copetnya kan gitu loh. Jadi kita belajar banyak hal di dalam. Makanya kalian tuh punya perjalanan yang setiap hari ya. Sampai hafal ya. Kak Siska sama Bu Gina itu jalan-jalan tikusnya sampai kenal setiap hari kan. Jadi kita belajar banyak di situ itu. Ya apalagi Jakarta ya. Jadi itulah yang kita pelajari. Dan kemudian apapun yang terjadi atas rumah tangga kita juga belajar. Dan kebanyakan tuh ada seorang, saya pernah memanggil Ibu Indira waktu itu ya. Dia bilang gini, Mas Sigit, tebak ya, kenapa saya itu jadi psikiater, psikolog. Dia kuliah di Ukrida dan sekarang jadi dosen di situ. Pasti tebakannya sama lah. Semua mahasiswa rata-rata yang kuliah bagian psikiater itu rumah tangganya hancur. Kenapa? Karena saya pengen jadi dokter buat keluarga saya. Gitu. Ya. Jadi dengan bentuk rumah tangganya seperti apa membuat orang itu pengen jadi seperti apa. Ada orang pengen jadi polisi misalnya, pengen jadi tentara. Karena dia tahu pernah mungkin waktu itu yang ngalamin penindasan di masyarakat. Aduh, kok jadi rakyat biasa kok nggak enak ya. Saya pengen jadi seorang polisi, bisa saja seperti itu. Ya, meskipun ada kita sudah sodorkan prasyarat juga bisa juga ditolak gitu. Nggak kejadian gitu ya. Tetapi keinginan itu ada. Jadi kita belajar. Minimal aku tidak mau seperti itu lagi. Dan kita melihat kita juga belajar menghargai orang tua. Ya. Yang begitu sangat membuat kita pengen sukses lah. Dan orang tua tuh hasilnya apa? Nah, kau jadi sukses lah. Jangan seperti bapakmu ini. Kan begitu. Kalian nanti juga begitu kalau memiliki anak. Ya, Dek, Kak, kamu sukses ya. Meskipun papamu, mamamu ini banting tulang gitu ya. Artinya siang dibuat malam, malam dibuat siang. Yang penting kau sukses ya. Jangan seperti bapakmu ini. Nah begitu. Jadi itulah buat orang tua itu yang rasa inilah yang menjadi kebanggaan daripada orang tua ketika anak-anaknya itu menghargai yang ada, menghargai yang dimiliki. Kayak saya lihat teman-teman semuanya peduli sama orang tua. Ini yang saya suka ngobrol sama bibi-bibi, oh puji Tuhan, ya Pak Gem, anak-anakku tuh setiap bulannya gitu, nah, itu puji Tuhan, artinya penghargaan. Nah bibi mama kita juga ya istilah kata tinggal sendiri ya, kalian tuh kan tinggal sendiri, siapa lagi yang menyenangkan mereka itu. Kita pengen mereka juga melihat anak-anaknya itu sukses seperti itu. Kesimpulan melalui kisahnya, Lydia mengajarkan pentingnya keseimbangan antara karier, iman, dan tanggung jawab sosial. Ada yang bisa menerangkan ini? Keseimbangan antara karir, iman, dan tanggung jawab sosial. Ada? Karir, pekerjaan, cita-cita, kemudian bersanding dengan iman, dan juga tanggung jawab sosial. Suatu saat bahan kayak gini mesti saya kasih ke teman-teman yang khotbahin. Ya, jadi
Jadi kita bisa, karena nggak gampang ya Bang Oto ya. Dari materi orang kita sampaikan itu nggak gampang, apalagi mendadak gitu ya, nggak gampang. Jadi mesti berapa hari kita renungkan siang dan malam maksudnya apa gitu. Jadi kesimpulan melalui kisahnya, Lydia mengajarkan pentingnya keseimbangan antara karir, iman, tanggung jawab sosial. Artinya kita lakukan dengan komitmen. Saya punya karir, saya punya tanggung jawab iman, saya harus berdoa kepada Tuhan. Saya punya tanggung jawab sosial juga, saya ada keluarga yang harus ikut dipelihara gitu, diawasi dan sebagainya. Puji Tuhan, kalian sudah mengerti, saya berharap dengan renungan ini, dan kita akan tutup. Puji Tuhan untuk kehadiran di Bang Oto ini, dan kita doakan terus teman-teman kita ya yang memang sulit ya, kayak tadi kan memang ada teman yang mintanya dipindah ke Jumat, ada juga waktu kita pindah ke Jumat yang lain nggak bisa gitu loh. Jadi antara itu juga, dan saya juga udah ngobrol sama si Yafet juga, Fet gimana ya Fet, kamu ini anaknya Papa tapi memang kamu kerja terus, antara itu. Jadi ya bergumul sama-sama lah ya, bergumul sama-sama. Yang artinya yang pas bisa, jangan pura-pura nggak bisa. Ya, tetapi kita, ya saya bisa, memang saya mampu. Walaupun saya nggak bisa karena motornya misalnya remnya rusak atau BBM-nya nggak ada dan sebagainya, itu saja. Tapi waktu bisa lakukan saja. Puji Tuhan, itu saja. Ada yang mau ngomong? Nggak ada ya? Puji Tuhan. Oke, kita akan doa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Jadikan kami menjadi seorang seperti Lydia Tuhan, meskipun kami menggeluti pekerjaan kami, tapi kita tidak melupakan iman kami, kita tidak juga melupakan keluarga kami. Kami sebagai anak tentunya, kami sudah dewasa, kami memiliki orang tua, dan juga memiliki mertua, memiliki keluarga besar, yang kami juga ikut ambil bagian untuk mendidik mereka juga, untuk mengarahkan mereka. Tidak itu saja Tuhan, kami juga dalam kumpulan jemaat kami melihat juga teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan, dan biarlah Tuhan akan pakai kami, pakai kaum profesi Tuhan, dan segala kelebihan mereka untuk menjangkau banyak jiwa untuk dimenangkan bagi Kristus. Kiranya diberkati oleh Tuhan, semua kami tetap sehat, tubuh jiwa roh kami Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam segala hal. Dan kami percaya bahwa hidup masih terus kami perjuangkan, dan suatu saat kami mengalami sesuatu yang tidak baik, kami tetap mengingat Tuhan dan tetap memberikan tanggung jawab kekristenan kami berupa iman, percaya kepada Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Immanuel itu tetap ada dalam segala musim kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami menutup tahun ini dengan ucapan syukur karena Tuhan yang memelihara kami sekeluarga besar, jemaat, dan juga seluruh pelayan Tuhan GBS 56. Dan kami nantinya akan memulai tahun baru dengan iman dan percaya, berikan semangat yang baru Tuhan untuk kami berjuang, dan kami percaya bahwa bersatu kami bisa Tuhan. Terima kasih. Kami mendoakan setiap profesi yang ada tempat ini, anggotanya diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.